Nyampe Tangerang. Tangerang. Siapa tuh? Galaxy S8. Wah, itu ini ya. Akvianto, Jogja. Keren. Karena tertinggal yang mikrofonnya, speakerphone sama mikrofonnya dari Tony. Ada siapa lagi nih? Banyak nih. Wah, Tangerang tuh, Big Yen. Pasca juga, Cipit. Oke. Makasih Karina Ana. Kediri tuh, Gaisten. Waduh, Jambi setahu saya dia. Lagi di mana tuh dia? Jambi masih dia. Atau di mana tuh? Oke, saya pakein kabel dulu. Jambi, Pak. Yo, hebat. Ini Elvin sedang pulang sementara. Besok, waduh, Bu Celi, Los Angeles. Waduh, berapa jam tuh di sana ya? Kalau nggak salah di sini kita lagi malam, di sana lagi. Oke, luar biasa tuh dari USA, Los LA, Los Angeles. Kuku. KFC keren tuh. Jogja. Oh, Magdalena. Oh ya jam 6 tuh. Buce jam 6 pagi berarti. Anto. Waduh, on the way Gilimanuk. Saya besok balik ke Medan, Sumitan. Wah, ini keren nih. Besok kembali ke Bali, langsung ke Ubud. Alex, wah, hadir menerima berkat. Dino, Dinjai, Azi, Bekasi. Bekasi. Nah, ini kalau sinarnya di siniin, oh ini lebih terang nih kayaknya. Oke. Lebih terang. Ini manual lah sinar-sinarnya nih. Oke, nah ini di kamar anak saya, anak-anak Sugiri, Jakarta Barat. Oke, halo. Gabriel Denpasar, wah, Grace Kusuma Surabaya, Palembang. Wah, Buce tadi dari Los Angeles, ada di mana-mana, Semarang, Surabaya, Denpasar. Terima kasih, oke, selamat malam semuanya. Nah, semoga suaranya jelas, mestinya jelas sih, karena saya mau ngasih, semestinya kalau saya taruh sini, lebih ini coba ya. Coba sebentar lagi di set. Kalau dipindahin ke sini. Oke. Mau ada gambaran yang mau ning. Oh, sebentar. Lightingnya repot. Ini di kamar anak. Sunter. Kalau dipindah ke sini. Mira. Oh, wow. Hadir juga dia. Oke, nah. Saya lagi mau simulasi kalau saya berdiri. Oke, masih bisa nih. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Widya di Padang, selamat malam. Ya. Malam ini saya ingin membahas Ning, Nathan, malam juga Suci, Jogja. Terima kasih. Ini ada hari ini kita kehadiran saudara kita juga tuh dari Los Angeles, Amerika, beda jam 6 di sana. Umar, intuisi. Jadi apa sih intuisi itu? Apa sih manfaatnya? Seperti apa sih barangnya? Anyan, makasih. Pengalamannya seperti apa sih? Menurut saya intuisi saat ini satu kemampuan ya, Bang Reza, Bang Reza. Oh ini mungkin oke nih. Oh sorry. Oh, ini aja deh. Salah. Satu kemampuan yang menjadi penting di era Ajat Bandung, menjadi penting untuk kita Swastiastu Bali, Linaida, Ambrosius.
firasat, seperti firasat Alex, tapi bukan, tidak hanya sekedar firasat ya, sesuatu yang kemampuan, okelah kita gunakan kata firasat, saya kok asik ya dengan ya seperti sixth sense, suatu kemampuan yang kita perlukan di zaman pandemi ini. Lina Aida kata hati, bisa, tapi untuk sesuatu yang future, yang ke depan, future state, keadaan yang belum terjadi. Ilham, dapat ide-ide, Avianto, suatu kemampuan yang saat ini khususnya pandemi yang membuat orang chaos gitu ya, membuat orang bingung, membuat orang kacau. Deja vu itu mengalami sesuatu yang kayak kita berada di sebuah tempat gitu ya, ya bisa masuklah dia. Intuisi ini saya gunakan misalnya ingin bergerak sesuatu ke sebuah tempat, tapi saya ngelamun kegiatannya. Ini kayak petunjuk dalam tanda kutip, seperti suara, ada bentuknya suara, ada bentuknya visual, ada bentuknya dialog. Kalau ngomong bentuk berarti ya gitu ya. Nubuatan, pancasaring, kata hati ya, sesuatu bisa dilatih ya, Widya bisa dilatih. Nah yang paling penting tuh ini, mengalami future tepat tapi seperti bermimpi, betul. Nah, apakah ada di buku yang saya tuliskan di Kelanganan? Ada. Bagus, Alex, bagus. Apakah ada? Ada. Kalau di dalam NLP, kami waktu dilatih di Amerika tuh saya belajar di mana ya, sama Bandler, Orlando kalau nggak salah ya, Orlando. Kami masuk ke future state, ya ini katakan now, ini past yang lalu, tapi future. Karena ini now, ini future, ya katakan karena ini future, masa depan, past. Kemampuan yang pertama perlu Anda miliki, yang saya latih lah, ya saya latih, saya terus membuang yang past. Memori lah, gambaran, self image, yang pas nih dibuang dulu. Jadi apa ya? Dia supaya tidak terpengaruh oleh memori masa lalu, oleh apa namanya? Kita ini merekam sesuatu yang terkait masa lalu. Ini skill yang saya miliki dibuang, dipotong, digunting, diputus. Jadi kalau orang nanya pendapat kamu mengenai si A gimana? Saya selalu jawab, I don't know, nggak tahu. Karena orang ini juga berubah, mungkin orang ini jadi lebih baik, mungkin juga lebih bajingan. Nggak tahu, I don't know. Diskusi kadang-kadang ya, ada kesimpulan tertentu, saya selalu bilang nggak tahu, jangan menyimpulkan sesuatu, nggak tahu, jawaban tidak tahu itu paling asik. Nah itu untuk mengikis kaitan-kaitan dengan masa lalu. Karena yang terjadi di masa lalu, jangan sampai kita bawa ke masa depan. Intuisi ini jadi nggak aktif nanti, kurang tajam intuisi ini. Oke, ya. Nah, misalnya gini, saya pernah tersesat di Bangkok, di Thailand, saya lupa, bukan Bangkok ya, bukan Bangkok. Orang-orang sana tidak bisa bahasa Inggris, kalau menjelaskan bahasa Inggris pun kacau gitu ya. Lalu saya masih kembali ke hotel, saya tidak mencatat alamat hotel. Saya mau makan waktu itu. Lalu ya intuisi. Saya gunakan intuisi saya seperti melihat ke depan. Selalu menjadi baru setiap oke, iya, itu bagus tuh BM. Jadi tersesat di Bangkok, nanti saya jemput. Oh Bangkok itu Semarang. Ini Bangkok. Nah, oke, jangan tersesat lah karena ada data sebelumnya. Tapi paling tidak hari itu saya ditunjukin, begitu saya di persimpangan jalan, kiri, kanan, depan, unconscious mind saya ngasih signal. Saya cuma nengok kiri, nengok kanan misalnya, pas nengok ke kiri ada signal, oke saya belok kiri.
ya. Hanya ketemu kembali hotel yang saya cari. Oke, ada lagi di Amerika. Itu dari LA kalau nggak salah. Sorry, LA. Seperti feeling regional. Tapi ini apa namanya tuh? Oke, saya cerita dulu nanti. Eh, Kami mesti pulang dari San Marcos sepertinya ya. Kalau sorry, San Marcos, San Diego ke LA. Nah di LA teman saya ini sudah pesan satu hotel dan kami mau naik bus. Nah kemana rutenya? Nggak terlalu tahu. Dulu tidak ada Google. Bus yang mana? Nggak tahu. Lalu saya cuma berdiam, hening. Nanti seperti ada signal dari dalam diri, naik. Saya naik bus itu. Teman saya nanya, emang kamu yakin? Ya nggak tahu, naik aja. Ada signal kok. Naik. Nah setelah naik bus itu pertanyaan, stop di mana? Stop di mana? Ayo, stop di mana? Oke, menarik nih. Udah saya naik aja. Nah, tapi saya tuh tidak membiarkan dialog nih. Ada teknik supaya hening state. Jadi keadaan hening, diam aja. Udah sekitar mungkin 40 menit lama lah. Saya bilang stop, yuk turun. Turun, teman saya ini percaya aja turun. Lalu saya nengok, oh itu hotelnya. Lalu dia bilang, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu mesti naik bus ini? Dari mana kamu tahu mesti stop di sini? I don't know. Tetapi saya confirm bahwa ada yang meng-guidance gitu. Ada yang memberitahu. Jadi kalau langkah-langkahnya 10, saya sudah ke 10 gitu. Nah, itulah kira intuisi itu seperti itu. Ya, ini cuma contoh yang sederhana di jalanan dan sebagainya gitu ya. Waktu berapa 3 tahun yang lalu saya ada pelatihan di Texas juga sama. Saya belum memilih hotel yang saya ingin nginep, lokasi AT&T Stadium yang mau dikunjungin juga tidak tahu gitu ya. Intuisi. Nah, di zaman yang sekarang tidak pasti ini, di era yang tidak pasti ini, sorry saya ambil buku saya sebentar, jatuh tadi. Yang tidak pasti saat ini, intuisi menjadi penting. Karena kita tidak bisa lagi melihat data di internet yang tidak tahu kebenarannya, informasi yang ada di internet, tidak tahu mana benar mana salah, ya. Ada acara debat-debat tuh kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Wah, macam-macam lah. Kita sedang overload informasi saat ini. Ya, jadi siapa yang saya percaya? Intuisi kalau untuk ke depan. Intuisi. Nah, dalam beberapa tahun ini sebetulnya sampai saya sadari saya terbiasa self coaching yang ada di buku Kelangenan itu tuh, yang teman-teman udah pelajari di buku Kelangenan ini. Self coaching ini ada kemampuan untuk hening kapanpun, nggak harus di sebuah tempat, tidak harus tempat yang khusus, tidak harus hening, tidak harus ditutup gelap, tidak. Saya kadang berlatih diri di dalam diskotik, kadang di hutan, kadang di tepi air sungai, kadang di mall, di mana-mana lah saya latihan. Karena suatu saat guru saya bilang gini, guru meditasi saya bilang, waktu itu kami, ini masih konteks yang pertama ya, hening, tenang, hening. Ada 50-an peserta waktu itu 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Kami ada sesi meditasi. Nah, karena masih ada waktu 20 menit, saya kasih kertas peserta-peserta untuk saya summary. Saya tanya, apa tujuan Anda ikut acara meditasi ini, latihan meditasi ini? Dah dikumpulkan kertas. Menurut Anda, yang saat ini sedang hadir, ya, kalau orang ikut latihan meditasi, orang ikut exercise, ya,
meditasi, apa tujuannya? Untuk apa tujuannya? Silakan ketik, silakan dijawab. Apa tujuan orang untuk ikut meditasi? Kira-kira apa sih? Kira-kira aja lah. Silakan. Kira-kira nih, Pak, oh melatih fokus, oke, apalagi relaksasi, apalagi ketenangan, bisa hening, ya, apalagi mengistirahatkan pikiran, menenangkan diri, ketenangan, oke, inspirasi, kesadaran, mencapai state damai, self control, belajar melepas kesadaran, bangun tanah, self love, awareness, bertumbuh, oke. Satu tuh yang paling tepatnya di Sharon tuh, Anjat, relax, hening, melatih kesadaran, Lili. Oke. Nah, terima kasih. Marni pengen hilangkan, oke silahkan, silahkan. Lebih mengenal diri. Nah, nemu jawabannya. Jawaban yang ini. Jadi, betul, ketenangan orang nyarinya. 95% menyelaraskan pikiran, badan, oke, Frans. 95% jawabannya adalah ingin tenang. Ingin tenang. Hari itu saya berubah konsep cara pikir mengenai meditasi. Dikumpulkan, saya kasih ke guru saya, oke, 95% menuliskan ingin tenang, ingin damai. Guru saya bilang, dia diam, dia lihat peserta satu persatu, dia bilang, salah. Kalau Anda ikut meditasi untuk melatih pikiran Anda salah. Anda ingin tenang, Anda salah. Anda ingin damai, Anda salah. Meditasi, gitu ya, melatih fokus, misalnya. Bukan itu tujuannya. Wah, saya tegang. Dia bilang, kalau kamu ingin tenang, ingin damai, kamu bermeditasi, maka di luar sana nanti, di kehidupan sana, Anda nggak akan bisa tenang. Masuk akal. Kalau kamu bisa tenang di luar sana, maka di dalam juga akan tenang. Latihan tenang itu bukan di ruangan, bukan dalam meditasi. Di luar. Wah, keren. Lalu untuk apa meditasi? Untuk bertumbuh. Present moment, oke. Untuk bertumbuh. Jadi meditasi sebuah proses untuk self-growing. Wah, keren. Wah, saya hari itu berubah. Ya. Oke, bagus tuh. Level kesadaran, oke, ada nomor tadi Pak Kuku. Biasanya Barat tuh, ilmu Barat dia suka memberikan dengan alat tertentu supaya kita bisa mengidentify. Meditasi adalah media terbaik untuk bertumbuh. Hari itu saya berubah total. Nah, meditasi macam-macam vipassana dan sebagainya berubah total. Berubah total. Ya, self growing tuti. Oke. Untuk bertumbuh. Karena satu kita berproses, kita bisa memproses dalam ketenangan. Dalam keheningan kita bisa mengolah ulang, itu baru keren. Dan Jiddu Krishnamurti mengkonfirm lah dengan tulisan-tulisannya, ya Jiddu Krishnamurti. Akhirnya saya berubah total mengenai meditasi. Bukan untuk mencari tenang. Kalau tenang di luar, Anda mesti tenang. Kalau di luar dalam kehidupan Anda memperluas samudra kesadaran untuk bertumbuh, keren BM. Untuk lebih growth. Karena meditasi pun bisa menghasilkan visualisasi dan sebagainya gitu ya. Oke, nanti itu prosesnya lah. Nah, jadi setelah itu saya terlatih untuk hening dimanapun, kapanpun. Saya bisa bermeditasi dalam keadaan apapun. Saya tidak perlu nyari ruangan yang khusus. Kapan aja saya sedang ngomong seperti ini, saya bisa masuk ke meditative state. Saya sedang berjalan, sedang naik motor. Hari ini saya latihan naik motor. Ya, karena mobil kami ada di Ubud, Bali. Saya sedang pulang ke Tangerang. Besok ada acara ini. Nah, intuisi dan meditasi ada nanti, Yosi, ya.
Nah, jadi mindfulness, oke, makasih Widya. Lalu pada saat punya kemampuan untuk hening inilah intuisi bekerja, Yose. Jadi kemampuan yang di self coaching untuk hening, lalu kita perlu punya kemampuan membuat intention, ya, yang ketiga questioning, yang keempat waiting. Nah, 1 dan 4 ini terkait. Ya, 1 dan 4 ini apa namanya, saling berhubungan. Yang paling penting pertama kuasain hening state tadi. Hening state, kemampuan untuk hening, silent state, di develop, dilatih sampai terlatih. Nah, di hening state ini, ya, di hening state ini tinggal dibuat intensinya, intensi, niatnya untuk memproses masa lalu bila masih ada yang mesti dibereskan, memproses ke depan. Intensinya terserah. Nah, awal Maret tahun lalu saya menggunakan silent state ini, meditasi ini, keadaan meditatif state ini, ya, meditatif state. Saya berdiam diri, sengaja mau lihat ke depan, ke depan. Tanggal 14 Maret, oke, istri saya tanya apa yang terjadi. Saya bilang di depan saya melihat gelap. Saya coba berjalan masuk, jadi ada tekniknya A ke B, ke B itu di masa depan jalan, ya April, Mei, Juni, Juli, gelap. Saya bilang bisnis training sunset, bisnis kami di training ini sunset. Kita mesti berubah. Datanya mana? Nggak ada. Buktinya apa? Nggak ada orang melihat ke depan. Ya, kalau Anda yang kinestetik, Anda boleh jalan, pelan-pelan, masuk ke masa depan. Di mana di buku kelanggengan ini latihannya? Ada. Menikah sama siapa? Teknik ke-11, halaman 188. Nah, itu ke future state. Ini contoh konteksnya bingung mau milih A atau B, X atau Y. Tetapi sebetulnya dengan teknik ke future state ini intuisi yang dipakai. Karena bukan lagi kebenaran, orang kita nggak punya data. Saya masuk, misalnya saya mau masuk ke 2021, waktu itu 2020, saya jalan pelan-pelan. Saya masuk berdasarkan timeline, garis waktu yang saya buat. Di sini misalnya contoh di, di, di layar ini, saya mau ke titik ini nih. Ini Maret 2020, ini tahun kemudian, berarti Maret tahun 2021. Saya masuk pelan-pelan, jalan pelan-pelan, sangat perlahan-lahan. Ya, dalam keadaan meditative state. Jalan pelan-pelan, pelan-pelan masuk, gelap. Jadi saya tanya ke bawah sadar saya, apa yang terjadi? Gelap. Oke, saya bilang bisnis training sunset. Ganti strategi secepatnya. Di mana kamu tahu? Saya masuk ke future state, saya masuk ke intuisi saya mengatakan ini loh, gelap, gelap. Nggak ada nih gambarannya, gelap. Oke, saya mundur balik. Berarti mundur baliknya tanggal 14 Maret di Malang, di Hotel Tugu, 2020. Nah, saya bertanya ke bawah sadar saya dalam ini semua masih di silent state, hening, meditative state, boleh Anda katakan kayak gitu. Ini saya bekerja dalam meditasi itu untuk self growing, bukan tenang. Tenang ya pasti dapat. Setelah Hotel Tugu ya. Oke, saya masuk lagi. Apa yang perlu saya lakukan ke depan ini nih? Gelap nih. Ada nggak jalan yang terang? Ada nggak peluang? Ya, pasti ada. Saya tanya ke bawah sadar saya. Intensinya diganti di setelah tadi yang pertama, intensi yang kedua. Apa itu? Saya tanya, oke kalau begitu sebaiknya apa yang saya lakukan? Saya masuk lagi. Oh, jubah motivatornya lepaskan.
Jadi saya melihat saya, ini kan tentu bukan nyata itu ya, oh ada jubahnya motivator tuh berat, ada kerahnya tebel di sini. Oke, I'm agree. Saya lepaskan, dah gitu. Oke. Oh topi merah ya, mungkin saya nggak begitu ingat istilah-istilah, Edward de Bono. Saya lepaskan, karena sebetulnya, mmm, Anyan oke, bisa ada beberapa nggak masalah. Bisa ada satu, bisa ada nggak penting hasilnya itu ya, apa namanya itu, bukan benar masalah, tapi nanti kita tanya aja, "Oh itu gelap ya?" Nah, nanti confirm. Jadi intuisi kita tuh tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oke ya, saya mundur lagi nih. Saya lepaskan jubah motivator itu, confirm. Apa yang terjadi? Enteng, aduh rileks. Lalu saya melihat diri saya telanjang. Ini kan intuisi, telanjang. Saya menerima diri saya yang telanjang, tidak punya ide, cuman telanjang, bebas, pikiran ini free. Wih, asik. Orang takutan? Enggak, saya enggak ada sama sekali. Sesumbar? Enggak juga. Orang bilang positive thinking? Enggak. Saya selalu bilang, di zaman pandemi jangan positive thinking, malah kena kamu, kena Covid. Waspada. Dan saya mengkampanyekan ke teman-teman, jangan positive thinking, tetap waspada. Ya, dan saya menguji sendiri, thank you Alex, menguji teori ini sendiri, statement saya sendiri dengan ke lapangan. Jadi setelah itu kami kembali ke Jakarta, pelatihan-pelatihan mulai, berguguran, banyak sekali jadwal yang batal, nggak kaget, karena udah lihat, gelap. Saya udah ngelihat nih, gelap dia. Oke, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya masuk lagi ke sana. Wow! Setelah enteng tadi, jubah motivatornya nggak ada, telanjang, masuk ke masa depan yang tadi gelap, menjadi yang gelap tadi, menjadi sangat menarik. Oke, ya. Masuk lagi ke future state saya yang tadi gelap itu loh. Sangat menarik. Masuk, menarik. Wah, ada pengalaman baru. Saya bersyukur saya mengambil keputusan melepaskan jubah motivator. Bila tidak, saya tetap berjalan ke tempat yang gelap itu dengan berbagai macam cara saya akan perang. Berbagai macam cara saya akan fight. Berbagai macam cara saya akan pastilah akan buat Zoom, buat IG live, buat apa. Saya melawan kegelapan. Aduh, wah menarik, sangat menarik. Ke kiri, ke kanan, menarik. Gelap itu menarik sekali. Ada yang terang-terang di dalamnya. Ada kayak kayak kunang-kunang, menarik sekali, menarik sekali. Jadi ya, saya yang tidak menuliskan itu karena ada yang bertanya kemarin mengenai intuisi, saya, oh ya, saya mau cerita pengalaman saya sendirilah. Oke, saya masuk, ya kembali lagi. Di dalam meditative state saya bertumbuh. Saya melepaskan jubah itu. Jadi bukan hanya hening, diam, tidak. Itu mudah sekali. Mau setengah jam, mau 1 jam, hanya diam doang silahkan aja. Tapi ada yang bilang, saya mau mengendalikan pikiran saya Pak. Saya selalu bilang, buat apa orang pikiran kamu akan ngelawan? Makin kamu lawan makin kuat dia. Kenapa nggak dikelola? Kenapa tidak dibuat dia lebih berdaya? Internal dialog Pak, negatif nih, self talk negatif. Itu kan kenapa tidak dilihat sebagai potensi? Jadi saya selalu bilang, ada internal dialog. Kenapa tidak dibuat dialog yang berkualitas? Jadinya buku. Jadi buku ini hasil internal dialog. Dialog-dialog yang berkualitas, jadinya buku. Di sini awalnya, ya, udah menjadi menarik masuk ke depan ini. Wah, anak-anak sekolah online menjadi menarik buat saya. Yuk, kita buat kegiatan lain, mumpung kamu di rumah, mumpung kamu online. Papi mau men-training kamu untuk life skill. Latihan macam-macam yang Anda lihat di Instagram saya. Itu semua jadi menarik. Saya bilang ini nih, mumpung pandemi, kita latihan yuk. Latihan apa, Pi?
keluar dari rumah, yuk kita latihan. Anda bayangkan orang lain takut keluar, stay at home, kami malah di luar rumah. Tentu pakai masker. Kalau pakai masker tuh orang yang ngingetin kami, masker kamu tuh cuma 4 jam ya, habis itu buang ya. Saya tuh ini sampai putus-putus nih. Saya tuh maskernya paling saya semprot antibiotik, apa namanya, disinfektan, terus saya pakai lagi. Yang penting dia bersih, yang saya seneng yang kain karena saya cuci lagi. Nggak pernah saya pakai cuma 4 jam doang, gitu ya. Kecuali saya bersin-bersin, saya buang ya. Kalau saya bersin-bersin. Nah, jadi relawan. Menarik sekali. Saya lihat orang-orang di Wuhan, mereka yang jadi relawan, wah saya sangat salut. Salut, ada anak muda jadi relawan, dia merekam keadaan Wuhan yang sepi banget dan sebagainya. Satu saat filmnya dia dibeli CNBC, wah itu hebat anak muda itu. Pakai APD dia sesuai standarnya waktu itu. Anak muda ini menginspirasi saya untuk tidak stay at home. Maaf ya. Tapi saya ingin menjadi relawan mandiri. Saya ngajarin orang pakai ini, saya survei untuk ngajak orang pakai masker dan sebagainya. Teman-teman yang relawan Keep Calm Indonesia tahu persis. Saya jarang sekali di rumah. Saya ajak anak-anak naik sepeda. Anda bayangkan kami masuk ke future state. Ya. Lalu muncul lagi ide berikutnya, camper van dan sebagainya. Akhirnya sekarang kami terdampar di Ubud. Saya kemarin tiba di Gading Serpong, cukup kagok ya. Ada tetangga-tetangga saya yang membuka, saya ingat tuh, ada yang sampai bangun lantai 4, teman-teman saya tuh, untuk supaya melihat view lebih besar. Saya pernah ke rumahnya di lantai 4, saya baru sadar yang dilihat genteng tetangga-tetangga, genteng tetangga-tetangga yang dia lihat. Tadi kalau diam di atas itu nongkrong yang dilihat, ya genteng-genteng tetangga ya. Di Ubud, setiap hari aja hanya ada 3 warna, saya bilang. Langit biru, awan putih, sawah hijau, that's it. Dari luar kamar kami ke kiri ngeliatnya itu, kanan, setiap hari. Sehingga saya sangat rileks. Saya sedang berkarya untuk buku berikutnya. Wow, saya bilang ini dia yang saya, kehidupan ini yang saya cari. Tetapi itulah intuisi, dan saya mengikutinya. Saya mengikutinya, dan bergerak sampai ke titik yang sekarang ini. Sama kayak Bali, begitu luas. Saya mau melayani di mana di Bali? Intuisi saya menggiring. Ada gambaran peta yang gelap, ada gambaran peta yang terang. Kami naik ke Ubud. Di Ubud di mana? Nah, dikiring nanti akan sebuah tempat. Jadi intinya adalah seringkali kami sudah melihat sesuatu sebelum terlihat. Saya sudah melihat sesuatu sebelum terjadi. Nanti yang Yuki bilang, kayak deja vu, oh, kok kayaknya sudah pernah ke tempat yang ini ya, padahal saya confirm belum pernah ke tempat itu. Itu dia. Nah, teman-teman kembali ke banyak sekali contohnya ya. Kembali buat teman-teman latih tadi. Latih. Ada di buku ini. Halaman 118. Kalau bingung memilih, kalau tidak bingung memilih, pilih salah satu aja. A ke B, B ke X. Ya. Ada di halaman kelanganan sini ya. A ke B. Oke, kalau nggak mau memilih, situ aja. Oke, lalu berjalanlah. Yang penting ke silent state-nya dulu. Ya, lalu buat outcome. Buat intention. Aku ingin melihat sesuatu ke depan. Intuisi nanti akan mengarahkan. Tapi ingat tetap berada di sana. Masuk ya. Nah, lalu balik lagi. Bagaimana kalau ada inner conflict? Sebetulnya kalau sudah di silent state, dia tidak muncul. Inner conflict umumnya di level consciousness. Makasih pertanyaannya, Pak. Ya, ada dialog tuh biasanya kita tidak masuk benar-benar dalam keadaan hening. Nah, jadi kalau heningnya muncul, dibebaskan dulu aja. Dibebaskan dengan self-watching, kenapa apa yang terjadi sehingga muncul ini, apa yang terjadi sehingga inner conflict ini muncul, lalu dibereskan dulu. Dibereskan. Ya. Oke, tanyakan conscious,
Unconscious mind apa, intensi kamu memunculkan ini? Buang. Jadi kalau terlatih dengan teknik nafas mocopat di silent state, ya nggak ada konflik lagi dia. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jalan ke depan. Oke, Pak Kuku boleh menggunakan ini karena sedang berbisnis yang ke depan. Saya, eee, agak lupa kita ngobrol waktu soal ini ya. Jadi karena yang di buku itu pertanyaan teman-teman seringkali mereka lagi bercabang nih, mau milih A atau B, X atau Y. Ya di sini jalan dulu lalu bereksperimen dengan masa depan. Nah, kalau Pak Kuku tidak punya option X atau Y, hanya satu jalan, jalan dulu aja. Jadi, tanyanya gini, bila ingat kata-kata dari Einstein, bila aku terus-menerus melakukan hal yang sama seperti saat ini, seperti apa ujungnya? Nah, kita bisa masuk, guys, dan diaplikasikan ke semua hal, ke konteks yang diperlukan ya. Semua hal itu berarti kalau ke depan tuh ke konteks yang diperlukan. Nanti tinggal di-adjust ininya. Misalnya saya bertanya, bila saya melakukan hal yang sama, ya, hati-hati dengan kalimat yang usaha hasil tidak akan apa ya, usaha tidak akan bohong pada hasil segala macam. Tidak juga, apa namanya ya, dia suka bilang gitu, usaha tidak akan bohong Pak pada hasil Pak. Orang yang kerja keras akan menghasilkan yang ini. Tidak juga, kalau kerja kerasnya di tanah yang gersang, hasilnya tidak akan optimal dibandingin kerja keras di tanah yang subur. Ya, sekali lagi ada tadi yang suka bilang gitu kan. Ya, usaha tidak akan mengenet hasil. Tidak sesederhana itu kalimatnya, sorry, tidak boleh sepotong itu, lihat konteksnya. Usaha tidak akan mengeneti hasil. Usaha yang luar biasa, tapi tanahnya gersang. Bibit itu biji apa tuh saya lupa cerita. Biji sesawi itu tidak akan usaha yang ngawur gitu. Ya, apa namanya itu, bibit ditanam di tanah yang gersang ya nggak akan tumbuh. Jangan salah juga ya, jangan lihat lihat konteksnya. Jangan sampai menjadi satu belief. Nah, jadi Pak Kuku masuk ke depan. If I do the same things again and again and again, kalau berusaha dengan cerdas di tempat yang tepat, ada banyak faktornya ya, konteksnya ya. Apa hasilnya? Bisa maju Pak, lalu nanti mundur lagi, ya, ubah strateginya. Nanti tanya, apa yang sebaiknya terjadi? Ini kan pengalaman saya seperti itu. Oke, lepaskan jubah motivatormu. Nah, saya tinggal jawab kan, setuju apa enggak nih? Kalau saya masih menggunakan conscious level, Pak Kuku, saya tidak dalam meditative state, ya. Oke, benih yang jatuh di tanah yang berbatu tidak akan itu tuh Yuki, Alex tuh boleh di copy itu ya, ininya kalimatnya tuh. Jadi bila saya masih punya internal dialog, konflik, maka mungkin berat buat saya melepaskan jubah motivator. Kalau saya masih punya belief value yang lama, padahal dunia sudah berubah, maka saya akan fight di tempat yang gelap itu. Saya pasti akan mati-matian memperjuangkannya. 18 tahun di dunia training, dunia motivasi. Masa gue nyerah sama kayak gitu aja? Confirm, saya udah lihat. Saya pasti akan mati-matian bikin IG live lah, bikin program online segala macam. Sedangkan setahun sebelumnya saya sudah menguji bahwa training online tidak efektif hasilnya. Karena saya di Batam membantu teman saya yang meninggal, membantu bisnis teman saya yang meninggal tenggelam di Papua itu, karena nggak ada waktu, saya banyak mengadakan training online. Apa kesimpulan saya? Tidak optimal hasilnya. Entah pakai Zoom, pakai apa, tidak pernah optimal hasilnya. Sekarang, acara hari ini, masih saat ini, Anda yang sedang mendengarkannya, kalau volume suaranya kecil, kan hasilnya kecil. Kalau gambar handphone Anda jelek, ternyata banyak retak-retaknya, maka Anda tidak bisa melihat saya dengan sempurna. Artinya, katakan ini sebuah pelatihan, malam ini sebuah pelatihan, hasilnya tergantung Anda di rumah tuh, ngeset audionya, Anda ngeset warnanya, Anda pakai headphone apa enggak, tergantung.
bukan saya lagi. Saya tidak punya kendali terhadap media yang ada di depan Anda saat ini. Jadi, setahun sebelum pandemi, saya menyimpulkan sama istri saya, training online tidak akan optimal. Bukan kepentingan saya, kepentingan orang lain. Bukan, ya kepentingan orang lain. Jadi saya tidak akan, saya agak sulit sekali waktu itu menerima orang bayaran mahal, digunakan Zoom. Saya pernah dibayar mahal, tapi saya gelisah setelah itu, tidak nyaman. Saya ngomong di Zoom 2 jam dibayar 25 juta saat awal pandemi. Saya bilang, "Oke, ini tidak optimal, Pak, tidak optimal. Coba saya bayar dengan kegiatan yang lain." Saya nggak puas ngasih training di depan Zoom. Saya bilang, "Coba project-project lain kalau." Terus dia bilang, "Gimana?" "Oke, kalau mau free silakan. Saya senang hati ngasih free, Anda mau nyumbang apa saya terima." Saya bilang, "Silahkan aja. Tapi kalau saya khusus nyari duit lewat Zoom," saya bilang, "No, sorry." Ada yang masih undang-undang, "Pak, oke, terserah deh uangnya, pokoknya lu lu, klien-klien besar sekalipun." Saya bilang, "Kalau kamu undang saya pakai Zoom, bebaslah bayarannya deh." "Kenapa, Pak?" "Metodologi yang gue pakai paling bagus pun tidak akan optimal hasilnya." "Sorry," saya bilang, "I have to tell you the truth." Jadi kadang-kadang mereka bayar yang membuat mereka kayak, ya nggak tahu terganggu lah hanya uang saku. Oke, saya terima uang itu. Saya tidak pernah menerima uang yang pertama kali saya terima lagi. Bilang, nggak, eee, yang bayar berani, sayanya nggak nyaman nerimanya, nggak nyaman. Yang bayar mau, tapi sayanya yang nggak mau. Persoalannya bukan orang lain, soalnya di saya. Sorry, emang idealis, ya nggak apa-apa juga. Kembali ke future state tadi, melatih masuk ke depan. Ilmu ini memang ilmu Bandler sebetulnya ya, bukan John Grinder, ini ilmunya Richard Bandler. Masuk ke future state itu, balik lagi. Self coaching-nya, oke, John Grinder ya. Ganti intensinya, jaga aja tetap di silent state, ganti intensinya. Untuk apa lagi? Tadi pertanyaan Gaston, terserah, intensinya aja di set. Masuk lagi ke sana, balik lagi. Ya, Pak Kuku tadi tanya, ada nggak mungkin inner konflik? Kemungkinan kalau ide-idenya kita tanya, sebaiknya apa yang saya lakukan? Sebaiknya apa yang saya ini? Bapak Ibu, saya sekarang berada di Ubud, tempat terbaik dalam hidup saya. Dalam hidup ini. Umur saya 56 tahun, setahun ini saat pandemi menurut saya kehidupan yang terbaik yang saya alami. Yang saya alami, experience-nya. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya bersyukur ada di jalanan, ya, ada di jalanan selama setahun ini, pengalaman yang mahal, pengalaman yang mahal. Ya, ada juga, ya mungkin minggu lalu saya sempat cerita gitu ya, ada yang bilang, nolong tidak harus di Ubud, tetapi saat ini menolong orang yang tepat, yang perlu ditolong, yang waktu kita, ya uang yang kita miliki, optimal, sangat bermanfaat, ada di sana, ada di Bali. Seperti saya pernah cerita minggu lalu di Tangerang, mobil kadang-kadang kalau kami mau nyumbang tuh mobil ada yang maksa gitu. Saya mau tetap layanin di sana, mungkin saya juga perlu cerdas, eee, apa namanya, nah, alam bawah sadar saya mengajak ini, intuisi ini, ke sana. Tapi saya juga tidak tahu apakah nanti selamanya di sana, apakah nanti, mmm, seumur hidup ada di Ubud, saya juga tidak tahu. Paling tidak yang saya lihat ada begitu banyak pekerjaan yang saya bisa lakukan, tenaga saya berguna sekali di sana, pemikiran saya bermanfaat sekali di sana. Nasi bungkus yang kami sedekahkan luar biasa dampaknya. Sembako yang dibagikan kembali ke orang lain. Ya, saya melihat bagaimana orang-orang yang miskin saat ini secara finansial, mentalnya berkelimpahan. Mereka memberi dari kekurangan mereka. Sekali lagi, mereka memberi dari kekurangan mereka untuk orang lain, untuk ikut serta membantu.
Kadang-kadang mereka bilang, "Pak Krisna jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini untuk membantu kita. Yuk kita membantu saudara kita yang lain." Terharu, mata tuh bisa berlinang mendengar kalimat tadi. Sedangkan di tempat ya, oke. Apakah melatih diri menjadi tipe gelombang? Enggak tahu namanya, istilahnya. Tetapi paling tidak saya memerlukan keadaan ini untuk melihat Widya, untuk melihat ke depannya seperti apa. Saya kasih intensi pada saat saya silent state. Saya ingin menolong di tempat yang tepat. Saya ingin hidup ini berharga. Intuisi dengan iman. Oke. Nah, tentu ada kaitannya sama iman ya. Membantu pun dengan bijaksana, betul ya. Karena kalau kita membantu di tempat yang salah, ya, 1 kilo beras yang kita berikan ya, misalnya gini, ada orang yang ditolong, diberikan beras. Dia terima kasih, ditolong lagi. Apa yang terjadi? Beras ini dijual. Ini pengalaman kami sendiri. Beras dari pemerintah segala macam dia berusaha untuk menerima bantuan dari berbagai pihak dan dijual, beli rokok lagi. Anda bayangkan orang ini secara finansial miskin dan mau ditolong, dia jual berasnya, dia beli rokok. Dan kami tahu, pertanyaannya, saya cuma nanya, kita mau masih bantu orang ini, kita pun ikut salah, saya bilang. Iya, kita pun ikut salah. Dia sepertinya sedang ini, ya, mental pecundang. Tapi kami ketemu sekarang di sebuah tempat. Di sebuah tempat. Ya, dana-dana yang masuk yang Anda kirim dari mana yang kayak dikirim dikelola. Ya kami lihat oh daerah sini bagaimana beras bisa dibagikan kembali ke orang lain. Mentalnya dia memberi dalam kekurangannya. Yang ini dalam kekurangannya dia jual berasnya untuk beli rokok. Saya cuma bilang ke saudara saya, ke istri saya, kita mau nyumbang orang ini, masih membantu orang ini. Keliru sepertinya. Biarkan aja. Dia masih punya akal. Secara mental dia miskin. Memang betul dia sedang miskin secara finansial, tapi dia pun mentalnya miskin secara spiritual. Sudah. Ya, Yuki, betul. Nah, ini yang apa yang terjadi. Saya mengikuti intuisi ini. Waduh, energi spiritual, pengalaman spiritual yang saya dapatkan. Bagaimana orang lain membantu lagi. Wah, itu seperti kami yang menjadi, aduh, ini bersyukur nih, masih ada nih manusia-manusia yang seperti ini. Nilai-nilai ini kita perlu angkat. Saya bilang, saya tuliskan dalam buku supaya lebih banyak lagi orang membaca. Hidup tuh kayak gini loh mentalnya. Ya, saya tidak menyalahkan ada kelompok-kelompok orang miskin, kami kasih di dekat rumah kami, digedor-gedor, malah mobil kita, I don't know, kayak berebut, ngambil barang sendiri ke dalam mobil. Saya tulis tuh di buku nanti setelah kelangganan ini. Cina tuh wajib nolong gue, nolong kita. Oke, saya tuliskan, karena itu saya dengar sendiri. Ya, bukan soal wajib dan wajib, maksudnya ada kalimat seperti itu ya. Mungkin tidak semua, tapi saya mendengarkan kalimat itu dan mereka berebut dan pengalaman saya sendiri kalau misalnya makanan yang dikirim, sumbangan yang dikirim tidak misalnya ternyata banyak sekali yang mau dia bisa marah, mereka bisa marah. Ya sudah, nggak ada yang salah, cuman tidak kita tinggal mengatur diri kita aja, energi yang ada ini kita mau no value ya. Jadi John Winner bilang kamu mesti atur energi kamu, waktu kamu untuk peperangan yang tepat. Kalau battle ya sebutnya battle ya, dia nasihat ke saya ini yang tepat, nggak ada yang salah. Nah jadi sekali lagi depan ini latih intuisi ini, latih masuk ke depan. April 2021.
masuk. Mei, Juni, Juli, apa yang terjadi? If, ya bilang ke intensinya, silent state, intention yang kedua, ya yang ketiga questioning. Questioningnya, oke, intensinya melihat ke future, ke masa depan, melihat intentionnya. Questioningnya ingin mengetahui apa yang terjadi. If I do the same thing again and again, I'm expecting sesuatu di sana, apa yang bisa akan terjadi. Bila aku melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, apa yang terjadi di sana. Oke, lalu balik lagi. Apa yang aku perlu ubah? Intensinya diganti, berubah, change. Kasih questioning ke unconscious. Apa yang aku perlu ubah untuk mencapai di sana? Ya, tadi Pak Kuku bilang, ada nggak internal dialog? Kalau ada, relax lagi, masuk ke silent state-nya lagi. Ya, setelah silent state, maju lagi ke sana. Ya, bila Anda menemukan apa yang kami temukan saat itu, gelap, saya masuk, menarik. Wow, ada kunang-kunang. Ya, tidak persis kunang-kunang, saya melihat sparkling. Wow, wah asik ini. Pandemi ini asik sekali. Kita belajar banyak hal, mana manusia, mana bajingan, mana para ahli, profesor yang penebar ketakutan, mana dokter-dokter yang benar, dokter mengikuti sumpahnya, mana dokter yang justru menjadi penebar ketakutan, mungkin konspirasi farmasi itu benar-benar terjadi. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Oh, ada orang yang miskin tidak perlu ditolong karena mentalnya parah. Oh, ada orang miskin yang justru ini yang paling tepat kita tolong. Mungkin inilah saudara kita di masa depan. Ah, nggak tahu. Tapi saya melihat itu menarik sekali. Melihat setahun. Jadi tahun lalu saya melihat, wah, asik banget nih. Saya tidak pernah khawatir dengan uang. Ya, saya sengaja masuk ke kembali Deno. Nah, saya sudah melihat ini. Saya melihat masa depan ini. Saya melihat masa depan. Anda juga bisa. Teruslah berlatih. Ya, teruslah berlatih. Teruslah berlatih. Hati-hati, value-value yang Anda anut di masa lalu, belief-belief yang Anda anut di masa lalu, kalimat-kalimat motivasi yang di masa lalu, belum tentu berlaku di masa depan ini. Belum tentu berlaku. Ya, bila perancang ketakutan ini masih aktif di dunia sosial media, saya cukup khawatir sebetulnya. Saya lagi melihat ke masa depan. Ketakutan apa lagi yang muncul? Saya sangat khawatir. Kami sudah divaksin karena saya ada di Ubud, ya, saya divaksin. Sangat khawatir ada model baru ketakutan yang akan ditebarkan. Nah, nanti saya akan masuk ke sana. Ya, Anda pun bisa melakukannya sendiri di rumah, sering-sering berlatih self coaching tadi. Gunakan nafas semua cepat ke silent state. Buat intentionnya melihat masa depan. Ya, kasih pertanyaan, bila aku melakukan hal yang sama ini, aku nyampe di mana setahun depan? Ya, bila aku lakukan hal yang sama. Lalu ganti intensi. Setelah lihat, Anda balik lagi ke sini. Ya, bila ada 2 pilihan, silahkan juga. Bila ada 1 pilihan, oke 1 juga ya. Gunakan 1 aja. 188. Menikah sama siapa? Nama tekniknya ya. Kekuatan ketakutan, oh sangat berbahaya. Betul, betul, betul. Ya, udahlah setahun ini sih saya bersyukur menutup semua WhatsApp group. Ya, ya itu salah satu yang saya dapatkan dari future state-nya. Ya, teknik menikah sama siapa ini? Kalau 2 pilihan, X atau Y. X atau Y. Bila 1 pilihan ya tambahin aja garisnya, jadi tidak perlu kemana-mana. Oke, coba lihat jam dulu apakah sudah. Oh, masih ada 4 menit yang nanti yang apa namanya? Yang di grup LOA Coach Certification Anda boleh diskusi ya.
Silakan yang mau bertanya mungkin? Oke. Kita bisa diskusi di coach certification khusus intuisi ini karena, kita sudah masukin masa-masa vaksin, nanti kita belum tahu apa yang, misalnya masih gelap, saya mungkin ya, saya masuk masih gelap, ya ganti aja ininya, sikapnya, attitude-nya. Tanyakan konsis Anda dengan metode self coaching ya, media itu untuk alumni, sorry Widya, nanti coba kita bikin grup lagi yang lain. Mereka-mereka ini sudah melatih diri, mereka-mereka sudah terlatih dengan berbagai teknik yang di sini, ya Widya ya. Jadi yang ada di ininya, nanti Widya bisa cari juga ya. Menanyakan kalau, oh saya belum masuk Pak, saya belum masuk untuk angkatan ini, Yose. Oke, Doni belum terlalu jelas pertanyaannya, Doni sebentar. Saya masuk ke chat dulu, ke ruang chat. Vaksin itu gimana? Oke, melihat konspirasi dunia. Nah, karena ini data, biasanya kemungkinan Alex melihat data segala macam, terlalu luas untuk melihat ke sana. Saya hanya menyikapi, memilih sikapnya yang paling penting, Doni. Bisa aja Doni, Yose, oke, ide yang baik. Fidelis, apa yang akan terjadi, misalnya saya hanya melihat warna, gelap atau apa dan sebagainya. Lalu saya mengubah sikap saya mengubah value saya mengubah strategi saya masuk ke sana nanti. Saya kira-kira intuisi yang saya utilize ke sana ya. Sebentar Widya. Nanti coba hubungi, oke sebentar ya. Pak Tony mana Pak Tony? Pak Tony. Ya Pak, hadir. Halo Pak Tony. Hadir. Nanti coba dikelola sama Pak Tony, yang teman-teman yang hari ini, Pak Tony yang mengelola grup itu. Pandemi, kalau intuisi saya mengatakan masih panjang, masih lama ya. Recovery-nya juga nggak mudah. Oke, Pak Tony mungkin bisa kelola grup hari ini di grup khusus gitu, silahkan aja ya. Nanti minggu depan saya masih membahas kita latihan. Oke, Alex tinggal bilang ke itu ya. Nah, teman-teman yang sudah punya buku ini, sudah menguasai ilmu, Kuku bagus tuh pertanyaannya, sebentar. Pak Kuku, Mas Kuku. Bagaimana masuk ke hening state jika di dalam masih liar? Oke, dikelola aja Mas Kuku, dikelola. Saya masih sangat tertarik menggunakan Mochopod. Dialog-dialog itu akan stop, Mas Kuku. Nanti boleh japri saya Mas Kuku, itu pertanyaan yang bagus. Saya tertarik apa yang terjadi dengan Mas Kuku. Oke, kira-kira gitu. Makasih banyak Tony untuk mengkoordinir event ini. Nanti Tony mungkin bisa follow up dengan ide teman-teman tadi gitu ya. Saya welcome aja untuk berbagi mengenai intuisi ini. Karena saya kadang-kadang tidak menyadari saya punya skill ini sebelum ada yang bertanya, gitu ya. Oke. Itu mindset, ya, secara mindset. Secara realitas tidak seperti itu ya. Sehat, produktif terus. Oh, kayaknya kita besok perlu ngobrol nih, Gus. Habis saya nyekar, habis saya itu ya. Oke, terima kasih. Halusinasi, menarik tuh. Mas Anto Kediri Banyuwangi ya, lagi Bondo ya. Sumitan, thank you, bisa gunakan ini. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Ya. Ya, sahabat kelas kita malam ini kita akhiri sampai di sini ya. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama.
Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Terima Luar kasih, biasa. Terima kasih Pak Kisna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Tony.